Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi petani, pembudidaya, peternak, atau masyarakat pada umumnya, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Salam jumpa dengan PKL Kapuas Farm, atau jumpa kembali dengan PKL Kapuas Farm. Kali ini PKL Kapuas Farm akan mereview tentang membuat rangsum pakan dengan bahan terbarukan, atau dengan bahan lain, atau dengan bahan yang baru. Nah, bahan ini pemirsa, bahan dasarnya sama, yaitu dedak, juga jagung yang diaroni atau nasi jagung, terus tetap pakai M4 itu biasanya takarannya dalam 10, kira-kira 10 kilo itu satu tutup botolnya, atau 10 cc. Nah, jadi konsentrat nasi jagung sama dedak itu bahan bakunya. Nah, kali ini itu ditambah, kebetulan kemarin itu dapat bahan, dikasih bahan baku, bahan rangsum baru itu dikasih sama teman. Nah, ceritanya teman itu punya keluarganya itu waktu itu mau membangun bisnis, yaitu berupa membuat pabrik tempe kacang kedelai. Namun waktu uji coba bisa jadi, tapi setelah aplikasi dibuat secara besar-besaran, ya minimal itu 1 kuintal, itu gagal. Oleh karena itu dihentikan. Nah, sama keluarga yang lain punya inisiasi, jadi kacang kedelai yang sudah direbus itu, yang sudah dibersihkan itu digoreng, dibikin camilan anak-anak itu, terutama bagi anak-anak kecil, anak-anak sekolah, yang harganya satu bungkus itu Rp2.000 tuh, dibikin seperti itu. Namun itu pun berjalannya waktu tidak berjalannya itu memang diawali dari kurang analisanya itu kurang matang, mulai dari rencana yang mau dijual itu apa, terus seberapa, terus pemasarannya bagaimana, terus salesnya bagaimana, berapa, seperti apa, itu kurang disiapkan. Jadi diputuskan langsung belanja sekian ton kacang kedelai, terus dibuat kacang kedelai. Nah, tidak dipikirkan cara pemasarannya bagaimana, itu kurang dipikirkan. Nah, setelah tempe itu gagal, beralih ke ada inisiasi dibuat semacam kacang kedelai goreng gitu. Jadi setelah direbus, dicuci, itu yang siap dijadikan tempe itu akhirnya digoreng, dibumbuin. Enak sebetulnya pemirsa. Nah, itu pun akhirnya karena sesuatu hal, terutama di bidang pemasarannya kurang mumpuni, jadinya akhirnya itu pun gagal. Nah, kemarin itu saya itu dikasih 1 karung kacang kedelai goreng. Nah, ini akan kita pakai bahan baku pakan ternak. Ingat bahwa kacang kedelai itu jenis sayur-sayuran yang proteinnya tinggi. Nah, ikutin terus, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita langsung aja kita aplikasikan di tempat. Ikutin terus. Jadi pemirsa, kalau pembuatannya itu sama seperti yang sudah kita tayangkan dulu, hanya beda bahan baku saja. Kalau biasanya kita pakai jenis sayur-sayuran, ada bakung, bakung itu enceng gondok, ada keladi, ada pepaya, terus ada juga labu air. Nah, itu kita pakai sebagai bahan. Nah, kali ini
bahannya ini sama ini. Ini dedak ini ukurannya 10 gayung ukuran 1 liter, jadi 10 gayung. Karena saya nggak punya literan, tapi saya beli gayung yang ukuran 1 liter ini. Jadi yang pasti 10 gayung ukuran gayung 1 liter. Ini dedaknya. Nah, sementara konsentratnya ini konsentrat BR1 atau konsentrat strata 1 untuk ayam strata 1 yang usianya 0 sampai 1 bulan ini pakai ini. Nah, karena ini proteinnya lebih tinggi. Selain itu juga untuk ngadoni ini perlu air. Ini air ini 1 liter, tapi kalau untuk ini 10 gayung dedak itu 1 liter kurang basah sedikit. Jadi sebaiknya 1 liter ditambahin. Nah, ini sudah dikasih M4 ini. M4 nya itu 1 cukup ini. Nah, bentuk M4 nya itu macam-macam, ada yang warna coklat, ada yang kuning, dan kalau nggak salah 3 macam. Wah, ini sangat mengganggu ini ayam-ayam ini. Jadi sifat ayam soal lain ini, sifat ayam begitu lepas langsung cari makan. Makanya begitu ini ada kelihatan bahan-bahan makanan begini nih, kumpul semua ada di sana. Sementara yang di sana itu rame-rame pada makanan. Jadi untuk makanan iseng di sini itu pohon sagu. Pohon sagu kita belah jadi 4, kita taruh di sana atau di sana. Dan nanti kalau pagi-pagi itu langsung nyerbu ke sana. Siang hari isengnya juga makannya di sana. Jadi ayam ini tidak terlalu stres mencari makanan. Selanjutnya ini bahan ini kembali ke pembuatan rangsum pakan ini. Jadi ini air 1 liter lebih, kita lebihkan dikit. Ini udah kita kasih M4. Nah, ini nanti kita tuang di sini, kita aduk-aduk. Ini tadi sudah dikasih butiran atau konsentrat strata 1 ini. Ini satu gayung juga, 1 gayung. Jadi 10 gayung, 1 gayung, terus airnya juga 1 liter, 1 gayung penuh. Ini kita tuangkan di sini. Nah, selain itu, ini nasi jagungnya. Ini nasi jagung ini sama, 1 gayung juga atau 1 liter. Nah, sementara ini kacang kedelainya bentuknya begini. Nah, ini sudah dibumbu. Alangkah baiknya ini direndam dulu. Besok setelah ini kalau kita pakai ini akan kita rendam dulu sore, jadi pagi bisa dipakai. Ini juga doyan, cuman ini keras, kasihan juga itu yang entok kecil-kecil. Ini kalau dimakan enak, sudah enak. Cuman ini sudah disimpan 2 bulan lebih. Jadi karena pakai minyaknya itu agak sulit. Kembali soal ini, kita campur, kita aduk sampai rata. Ngaduk sampai rata ini antara air dengan dedak konsentrat ini agak makan waktu agak lama. Ini kita aduk sampai rata sama airnya. Jadi pemirsa, ini kalau sudah rata begini, ini antara air dengan dedak ini, jadi bentuknya ini kempel. Jangan terlalu basah karena nanti masih dicampur dengan ini nasi jagung ini kan basah nih, agak basah. Jadi nasi jagung itu sebaiknya juga jangan kondisi dingin ya. Jadi nasi jagungnya itu
masih dalam kondisi hangat-hangat. Karena apa? Begitu udah dingin, nantinya dia diaduk itu keras, jadi makan tenaga. Karena ini manual, kita nggak punya mesin blender, jadinya ya segala sesuatunya kita bikin manual atau kita kerjakan secara manual. Sambil jalan nanti kita bikin mesin tersendiri, alat pengaduk gitu. Itu pakai apa? Pakai blender daging itu juga bisa nanti. Terus mesin penggeraknya pakai mesin apa? Pakai mesin pompa air itu juga bisa. Dan itu kalau yang bekas paling kan 100.000. Inilah namanya kerja dengan skala rumah tangga ini sebetulnya. Skala rumah tangga, pendekatannya ya industrialisasi gitu. Jadi menurut saya kadang-kadang kita prihatin dengan pemuda-pemuda yang baru lulus sekolah, bahkan bukan hanya pemuda, orang tua pun suka kebingungan cari kerja, apalagi orang yang tinggal di Kalimantan, di daerah Kalimantan ini. Pada umumnya orang itu punya lahan tanah itu hektaran di Kalimantan itu kalau orang-orang penduduk sini. Cuman kadang-kadang masih terpaku kerja apa ini yang harus mendingan dia kerja di supermarket, dia apa yang gajinya hanya sekitar 2 jutaan. Padahal kalau 2 juta untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan sendiri aja nggak cukup, saudara pemirsa. Tapi kalau 2 juta untuk keluarga baru ya cukup sekedar untuk makan. Tapi kalau untuk hubungan sosial yang lain ya tetap aja kurang. Ini hanya juta. Nanti kita campur sampai rata. Caranya gini. Nah, terus sampai rata betul. Jadi hampir nggak ada yang meringkil. Nanti kata meringkil kecil-kecil tidak masalah. Tapi jangan sampai pada meringkil atau perongkolan. Ini terus diaduk terus sampai rata. Ya pemirsa, ikutin terus. Ini akan kita aduk sampai rata. Jadi pemirsa, biar antara nasi jagung dengan dedak ini biar perintilannya tidak besar-besar, biar lebih rata. Nah, diuyak-uyak begini pemirsa. Diuyak-uyak seperti ini. Nah, dia akan rata betul. Andai kata masih ada perintilannya kecil-kecil dia, sedikit-sedikit, terus yang sudah rata disisihkan. Nah, kalau ini kan masih gede nih, masih perongkolan, bukan perintilan lagi. Nah, jadi ini sebanyak ini kalau ditaruh di ember besar, kalau ditaruh di ember seukuran ini nanti penuh. Terus sebaiknya memberikan pakan itu jangan terlalu banyak, karena ini semi umbaran ya, bukan intensif. Jangan terlalu banyak. Jadi ini dibagi menjadi 3. Sarapan pagi sekitar jam 12, yang bagus itu. Terus sekitar jam 3:30 sore. Jadi nanti sisanya umpamanya ada kurang-kurang, terutama entok sama ayam itu akan makan pohon sagu yang kita siapkan di sana. Di samping-samping kolam itu kita siapkan pohon sagu. Jadi pohon sagu itu mungkin rasanya manis nih, karena ya mengandung sagu itu tadi. Cuman pernah kawan itu di air putih sana itu memelihara ayam petelur, dikasih rangsum pohon sagu itu
atau itu yang sudah dihaluskan, diparut, itu pada akhirnya ya karena ayam itu tuh sistem baterai ya, jadi mungkin pergerakannya juga kurang, akhirnya semacam kegemukan gitu, terus pohon sagu yang dimakan itu tidak bisa tercerna dengan baik. Jadi kalau orang itu seperti kayak kena usus buntu gitu, kayak kena usus buntu yang makannya Indomie gitu, jadi di dalam itu tuh tidak bisa menggumpal, tidak bisa tercerna, akhirnya ayamnya pada mati. Nah, ini sebagai pengetahuan aja, biar nanti para pemirsa kalau memakai pohon sagu juga harap hati-hati. Tapi sangat membantu sekali itu pohon sagu itu untuk makanan iseng, siapa pagi-pagi betul sudah pada merubutin pohon sagu begitu lepas dari kandang. Nah, sebaiknya kalau model intensif, nah itu harus dilakukan sesuai dengan apanya, sesuai dengan standar teknisnya. Bila mana perlu, kalau kira-kiranya kita itu kurang paham, jangan sungkan-sungkan kita mendatangi PPL di bidang peternakan, terutama peternakan unggas. Jadi dinas peternakan itu sebetulnya ini pembudidaya ini sebetulnya merupakan tanggung jawabnya PPL yang ada di dinas-dinas itu, baik itu PPL pertanian, PPL perikanan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ini udah rata, begitu udah rata, langsung terakhir ini kacang kedelai. Kacang kedelai ini sudah dibumbu, ini kalau dimakan enak ini kacang kedelai. Dan nanti baru kita ya, ini ayamnya mengganggu sekali pemirsa. Kita campur, inilah kami awal langsung pakan dengan bahan terbarukan, dengan bahan lain. Ini juga secara kebetulan itu tadi ada orang yang gagal usaha di bidang tempe. Jadi setelah pembuatan tempe dengan skala besar itu gagal terus sampai berkali-kali, akhirnya diinisiasi untuk jadi kacang kedelai goreng. Itu pun pemasarannya gagal, akhirnya berhenti. Nah, itu tersedia berapa ton kacang kedelai itu. Nah, besok kalau ada waktu kita akan ke sana, kita akan ikut belilah ini yang kacang kedelai after ini untuk bahan pakan. Nah, ini sampai rata betul pemirsa, dan sekalian juga untuk anukan nasi jagungnya ini biar enggak peronggolan, ini kita ratakan terus. Dan setelah itu ini siap diberikan kepada entok dan ayam yang ada di belakang. Nah, ini sudah banyak sekali pada ngurumun ini, repot memang kadang-kadang kalau nggak ada tempat khusus untuk meramu pakan begini nih, ada tempat khususnya nih. Karena memang ayam ini sifatnya begitu lepas langsung cari makan. Demikian pemirsa yang dapat kami sajikan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya dan bisa memberikan inspirasi. Akhir kata diucapkan banyak terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.